Shalom, selamat pagi saudaraku. Selamat bertemu dalam renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya sangat beriringan sukacita di depan Tuhan karena saya melihat betapa kasih Tuhan itu luar biasa mengalir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan jemaat. Dan kesempatan ini saya ambil kesempatan untuk mau menyampaikan satu kesaksian. Semenjak selesai ini bukan kesaksian saya, tapi kesaksian salah seorang jemaat Tuhan dalam gereja SIB VOB, dalam jemaat kita. Dan saya sangat excited karena ketika beliau datang, yaitu saudara kita Niki dan istrinya, mereka datang untuk memberikan berkat kepada gereja. Dan saya percaya satu pernyataan ucapan syukur mereka kepada Tuhan karena apa yang Tuhan telah berikan dan kerjakan dalam kehidupan mereka. Satu yang luar biasa adalah apabila mereka menikmati kebenaran kasih Tuhan melalui firman Tuhan, yaitu kehidupan kita sebagai orang Kristen yang bergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, semuanya karena dan hanya karena kasih karunia. Mereka diberkati dengan luar biasa. Dan yang sangat unik dan sangat istimewa adalah kedua pasangan ini sebenarnya tidak selalu dapat mengikuti ibadah bersama-sama kita di gereja ya, dan juga mendengar firman Tuhan. Dan beliau senantiasa melihat firman Tuhan. Dan ketika sudah mulai melihat berita tentang kasih karunia, beliau terus menikmati firman Tuhan ini, mentelaah firman Tuhan sendiri, merenung firman Tuhan sendiri, dan juga mendengar khotbah-khotbah yang daripada secara atas talian di YouTube, dan juga pembacaan melalui semua berita yang berkaitan dengan kasih karunia, yaitu Injil kasih karunia. Beliau sangat diberkati dengan luar biasa. Dan yang sangat-sangat saya diberkati adalah apabila tahun ini mereka memiliki tema, keluarga mereka memiliki tema, yaitu mereka istiharkan tahun 2021 ini adalah tahun berkat bagi family mereka. Saya sangat-sangat diberkati dan saya terujah, dan saya percaya satu yang sangat-sangat memberkati juga kepada jemaat Tuhan, supaya kita memiliki cara pikir yang sedemikian rupa dalam keadaan dan suasana dunia yang tidak menentu, tidak memberikan jaminan ataupun tidak memberikan pengharapan, malah melihat keadaan-keadaan yang semakin memburuk dalam situasi kita, baik dari segi sosial, ekonomi, dari segi politik, malah dari segi kesehatan. Tetapi kita masih mempunyai dan memiliki satu perspektif yang sangat jelas sesuai dengan firman Tuhan yang saya sudah kongsikan sebelum ini, bahwa Tuhan mau kita berpikiran sedemikian rupa, yaitu pikiran yang dimiliki oleh Kristus sendiri. Dan saya percaya inilah yang dipraktikkan oleh kedua pasangan ini, mana mereka melihat dan mengistiharkan tahun 2021 ini adalah tahun berkat bagi family mereka, luar biasa. Saudaraku, saya percaya berkat yang kita bicarakan sini bukan hanya berbicara tentang berkat materialistik atau material yang kita nikmati secara fisikal, tetapi juga berkat-berkat yang lebih luar biasa secara rohani ataupun secara dalam hubungan, dan banyak lagi. Berkat yang Tuhan beri pada kita adalah kehidupan yang firman Tuhan katakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan ini ialah segala berkat yang kita miliki, yang boleh kita malah kongsikan dan limpahkan kepada orang lain. Orang lain boleh menikmati bersama-sama, merasakan, karena apa yang kita lihat, apa yang kita percayai, apa yang kita pegang sebagai dasar dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan yang memberikan kita kemampuan, malah lebih daripada itu memberi kita kekuatan firman Tuhan untuk memperoleh kekayaan seperti yang dinyatakan dalam Ulangan. Tuhan sangat mengasihi kita, dan saya percaya pada pagi hari ini Tuhan mau berbicara lagi dengan kita. Tuhan mau kita memiliki dasar yang kokoh, dasar yang sebegitu jelas sehingga mempengaruhi mula-mula cara pikir kita dan akhirnya tindak tanduk kita. Dan percayalah, apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki, itu menjadi berkat kepada orang sekeliling kita. Haleluya. Sebelum kita berdoa firman Tuhan pada pagi hari, saya membawa dan mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
dan saya bimbing dalam doa yang kedengaran. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dan luar biasa dengan kami. Engkau memberikan kepada kami bukan hanya apa yang kami perlukan, tapi malah Engkau memberikan kepada kami berlimpah-limpah, sehingga itu menjadi satu yang memberkati pada orang di sekeliling kami. Dunia yang sedang melihat dan mencari pengharapan yang mereka boleh letakkan dalam kehidupan mereka, dalam suasana hidup ataupun dunia sekarang ini. Kami bersyukur Bapa di surga karena kami memiliki Engkau memiliki kami. Engkau memberikan kepada kami bukan hanya sebagian besar, malah seluruhnya, malah nyawa-Mu kepada kami dalam Kristus Yesus. Surga, pada hari kami mau mendengar firman Tuhan. Engkau berbicara di tengah-tengah kami, nyatakan isi hati-Mu dan berikan kami dasar yang kuat kukuh, sehingga kami dapat Bapa di surga dengan kekuatan-Mu berpikir dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, dasar kita menjadi seorang orang yang percaya, orang Kristen, orang yang memiliki pengharapan, orang yang rest atau senantiasa mengalami ketenangan dalam kehidupan kita. Kebergantungan hidup kita hanya kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa hidup kita ini terpelihara di tangan Tuhan, yaitu berdasarkan bukan karena kekuatan kita, bukan berdasarkan kemampuan kita untuk mempraktikkan semua ini, dekat dan sebagainya, tapi kita mempunyai dasar yang sangat kukuh. Pada hari ini saya membawa kita untuk melihat firman Tuhan, yaitu temanya yaitu berehat, rest pada kesetiaan Tuhan, rest in the faithfulness of God. Saya mau mengajak saudaraku, mari kita melihat dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Yang katakan Bapa di sorga adalah setia dengan kita. Tuhan kita yang kita panggil Bapa, ya Aba, ya Bapa. Di mana Tuhan Yesus membawa dan mengajak kita memanggil Tuhan yang, nama Tuhan yang sangat luar biasa ini. Kalau pada zaman orang Israel, dalam perkataan yang sangat sacred yang tidak boleh disebut sembarangan, kepada satu nama, yaitu Bapa, malah Abah, panggilan yang sangat istimewa seorang anak kepada seorang bapa, hubungan yang luar biasa, penuh dengan kasih sayang. Malah saya menggunakan perkataan ini, si anak mempunyai perasaan atau emosi kemanjaan kepada bapaknya, yaitu dipanggil Abah. Saudaraku, Bapa kita di surga adalah setia. Dan inilah dasar mengapa kita memiliki satu kekuatan, malah berani melangkah, berani percaya, berani berpikiran sedemikian rupa, malah bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita tahu Tuhan setia. Soalnya halangan bagi kita adalah apabila kita melihat bahwa kita tidak layak menerima. Bukan karena kita tidak tahu Tuhan setia, bukan kita tidak tahu karena Tuhan itu baik, tapi karena kita fokus kita, perhatian kita adalah kepada kegagalan kita untuk setia kepada Bapa di surga. Saudaraku, pada hari ini dasar kita sebagai orang Kristen, sehingga Paulus berani mengatakan bahwa kamu tidak kekurangan satu karunia pun, dia katakan, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Yang meneguhkan kita ialah Ia, yaitu Bapa kita di surga.
sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia kata kepada ayat 9, Allah yang manggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak kita setia. Haleluya. Saudara semua baca firman Tuhan yang terdapat dalam perjanjian lama, kita lihat tentang kesetiaan Tuhan yang sangat luar biasa ini. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 9 firman Tuhan mengatakan begini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia. Firman Tuhan memperkenalkan kita Allah. Siapa Allah itu? Dia katakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu adalah dialah Allah, Allah yang setia. Saudaraku, Allah kita Allah yang setia, yang memegang perjanjian dengan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, soalnya orang akan mempersoalkan tentang yang kasih dan yang berpegang pada perintahnya. Saudaraku, kekuatan kita untuk percaya bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, walaupun dalam konteks perjanjian lama ini, ialah karena bukan Anda dan saya yang dapat mengasihi Bapa di sorga dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, atau yang dapat memegang perintah Tuhan dengan begitu sempurna, tidak bercacat, dan melakukan segala perintah Tuhan dengan baik, tanpa cacat celah. Tetapi seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus, dialah yang telah mengasihi Bapa bagi pihak Anda dan saya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Yesus melakukannya untuk Anda dan saya, dan dialah juga yang bermegang dan melakukan perintah Tuhan dengan begitu sempurna, perfect. Malah saya katakan bahwa tidak ada manusia dalam dunia ini yang telah melakukan hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat dengan sempurna, sesempurna, perfect dalam dunia ini, kecuali manusia yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Dialah yang telah melakukan semuanya. Malah yang sangat luar biasa adalah bukan hanya dia melakukan untuk Anda dan saya, tapi segala pelanggaran yang kita lakukan, kegagalan kita untuk mengasihi Tuhan, kegagalan kita untuk melakukan hukum Taurat atau menunaikan tuntutan hukum Taurat itu, hukuman itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Yesus mati untuk Anda dan saya. Saudaraku, inilah sebab mengapa kita mempunyai satu keyakinan kokoh luar biasa bahwa Allah kita adalah setia, dan Dia setia kepada mereka yang mengasihi dan melakukan perintah Tuhan. Itu Anda dan saya yang percaya pada Yesus Kristus. Haleluya. Dalam Mazmur 119 ayat 89 sampai 90, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Dia katakan kesetiaan Tuhan. Kalau di dalam Ulangan tadi dia katakan Tuhan setia dan berpegang, Tuhan setia kepada orang-orang yang mengasihi Dia dan yang memegang perintahnya. Dia katakan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dan sebenarnya jika kita hitung daripada Adam sampai Yesus, dan Yesus sampai kepada zaman kita, saya ingat belum sampai lagi 1.000 tahun, atau tidak sampai pun 2.000, tidak sampai 1.000 keturunan, ataupun 2.000 keturunan. Tuhan tetap setia dengan kita. Luar biasa. Dan jika mungkin hitungan saya salah, kita sudah mungkin 3.000, 4.000 keturunan berbeda daripada zaman Adam. Tuhan masih tetap setia dengan anak-anak saya. Luar biasa. Dalam 1 Tesalonika, kita lihat dalam perjanjian baru, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, Ia yang manggil kamu adalah setia. Wah, luar biasa. Ia juga akan menggenapinya. Tuhan adalah setia dengan kita. Percaya nih, Tuhan yang telah memanggil Anda, terpanggil untuk menjadi orang-orang kudus, terpanggil untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan, terpanggil untuk menjadi keluarga besar Bapa di sorga. Dia adalah setia. Dan apa yang Dia mulakan,
dia pasti akan menggenapinya. Wah, luar biasa. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa bagaimana jika saya tidak setia? Kan? Bagaimana jika saya gagal? Mari kita lihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, jika kita tidak setia, dengar ini, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara pun yang saya mau bicarakan, inilah inti. Kenapa kita mempunyai keyakinan penuh dan boleh tenang, duduk tenang di kaki Tuhan, rest kepada kesetiaan Tuhan, faithfulness of God. Kenapa? Karena Tuhan memiliki satu atribut yang sangat luar biasa ini. Dan atribut ini tidak boleh tidak, mesti ada pada Bapa di sorga, yaitu kesetiaan. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius tadi, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena Tuhan tidak boleh tidak setia. Itu bukan sikap Tuhan, itu bukan karakter Tuhan, itu bukan atribut yang ada pada Bapa di sorga. Tuhan sangat setia, apalagi pada Anda dan saya yang telah ditebus dengan darah Kristus Yesus. Luar biasa. Saya percaya Bapa di sorga mau kita memiliki perspektif ini, sehingga kita boleh respon seperti apa yang dinyatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Nah, jika kita tahu kita Tuhan adalah setia, kita tidak melihat apa yang kita alami pada waktu dan saat-saat ini. Mungkin penderitaan, mungkin ancaman, mungkin penganiayaan, mungkin tidak di tempat kita, tapi jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat-tempat lain. Apa yang berlaku di Israel pada saat-saat ini, dan juga orang-orang yang percaya di negara-negara yang tidak senang dengan orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Mereka mengalami penganiayaan. Tapi dalam keadaan seperti itu, kalau Anda dan saya juga mengalami hal yang sama, mungkin tidak seperti apa yang mereka dialami, tapi kita mengalami spesifik satu situasi yang seperti mengancam kita, menjadi satu yang menyebabkan kita menderita. Tuhan mengatakan kepada kita, saudaraku, melihat bahwa kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Dia ada bersama dengan kita. Tuhan punya rencana, dia punya waktu yang tepat untuk menyelesaikan segala sesuatu baik Anda dan saya. Mengapa ketika kita mengalaminya, Tuhan mengatakan, dia katakan, baiklah juga mereka harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Kita melakukan hal yang extraordinary, yang melampaui rasional ataupun logik. Kita dianiaya, malah kita memberkati. Kita menderita, malah kita mengucap syukur. Karena firman Tuhan mengatakan sini, kepada pencipta yang setia. Mengapa Tuhan mau kita memiliki pemikiran atau cara pikir yang sangat unik. Dalam firman Tuhan 1 Tesalonika, firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena kita tahu, kita punya dasar untuk mengucap syukur. Jikalau Bapa di sorga adalah Bapa yang setia, bermaksud Anda tidak pernah dibiarkannya. Dia menyertai Anda. Mana ada sesuatu yang Tuhan sedang siapkan dan sediakan bagi Anda, sehingga pada suatu ketika waktu kita nampak jawaban Tuhan itu, jadi Tuhan sudah menjawab doa kita, ataupun permohonan kita, ataupun memberi pertolongan kepada kita. Cuma kita tidak nampak, tapi pada waktu kita nampak, kita tahu apa maksud Tuhan. Haleluya, haleluya. Malah saya percaya ini satu proses yang Tuhan bawa kita ke satu tangga yang lebih tinggi lagi, satu lagi kemuliaan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Oh, haleluya. Pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Pada saat ini, apa yang kita lihat? Dia katakan, Yesus Kristus tetap sama. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Malah firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali pun.
tidak akan pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Inilah atribut yang ada pada Tuhan. Tuhan adalah setia. Dan satu hal yang sangat luar biasa adalah Tuhan tidak boleh bohong. Saya katakan tidak boleh bohong, maksudnya itu bukan sifat Tuhan. Tuhan tidak berbohong. Malah Tuhan tidak bergagal. Itu bukan Tuhan yang Anda dan saya kenali. Bapa kita di surga tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal untuk menunaikan janjinya pada Anda dan saya. Dan yang sangat luar biasa ialah Dia hadir. Dia ada di mana-mana. Dia ada di situasi Anda. Dia ada bersama dengan Anda, bersama dengan saya. Malah Dia menjadikan diri kita ini sebagai tempat kediamannya. Suatu ketika Daud rindu supaya Bapa di surga tidak hanya tinggal di kemah, karena pada waktu itu tabut perjanjian Allah, the Ark of Covenant itu berada dalam kemah. Malah sebelum itu dalam zaman Musa pun dalam kemah. Daudlah yang mulai berpikir, melihat bahwa dia katakan, Tuhan, Engkau sudah memberkati saya dengan luar biasa. Saya mempunyai rumah, tempat tinggal, tempat berteduh, tapi Engkau tinggal dalam kemah. Dan dia mau membina rumah, malah kalau boleh satu istana untuk tempat kediaman Tuhan, di mana hadirat Tuhan ada dalam tabut perjanjian ini. Nah, Tuhan katakan, sebenarnya kamu tidak perlu buat rumah untuk saya. Bumi adalah tumpuan kaki saya. Dia bilang, langit adalah takhta saya. Kamu tidak boleh tempatkan saya di dalam ruangan sebesar mungkin, apapun yang mungkin kita boleh bina. Istana. Dan Daud paham ini. Tapi Bapa di surga lebih paham maksud Daud. Dia katakan, tapi tidak apa, lebih kurang seperti itu. Kamu tidak akan membina ini, tapi anakmu akan. Dan pada waktu zaman Salomo, dia membina bait Allah, di mana ditempatkan tabut perjanjian itu di kawasan yang paling suci, ruang maha kudus, the Holy of Holies. Ada ruangan pelataran, ruangan kudus, dan ruangan maha kudus. Dan situ diletakkan tabut ini. Bisa saudaraku, seperti saya katakan tadi, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak boleh ditempatkan di mana-mana. Alam semesta ini adalah milik Dia. Dia terlalu besar untuk diletakkan di suatu tempat. Tapi Allah yang sedemikian rupa ini mau menjadikan diri Anda dan saya sebagai baitnya, sebagai rumahnya, sebagai tempat kediamannya. So, mengapa firman Tuhan mengatakan, aku tidak pernah membiarkan kamu, tidak pernah meninggalkan kamu. Dan ini dilakukannya ketika Dia memberikan Roh Kudusnya kepada Anda dan saya, dan tinggal dalam Anda dan saya, di dalam hidup Anda dan saya. Inilah kemaha hadir Tuhan dalam hidup kita. Dan sentiasa bersama dengan Anda apapun situasi yang Anda miliki atau alami. Ini luar biasa. Allah yang besar mau tinggal. Dan bukan hanya tinggal, tapi tetap tinggal setia di dalam Anda. Tidak pernah membiarkan Anda, tidak pernah meninggalkan Anda. Orang mengatakan bahwa jika saya meninggalkan Tuhan, saya tidak percaya dengan Tuhan, maka Tuhan meninggalkan saya. Jika Anda mempersoalkan situasi ini, saya tidak mau berdebat dengan saudara tentang situasi, mungkin contoh ataupun yang sedang Anda alami, atau orang yang Anda rujuk untuk jelaskan tentang hal ini. Tapi apa yang saya boleh paham adalah, jikalau Bapa di surga meninggalkan Anda karena perbuatan yang Anda lakukan, itu bermakna Dia berbohong, ataupun dia tidak setia. Karena jelas firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius pasal yang kelima ayat 24, yang katakan, Ia memanggil kamu adalah setia. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku, ketika Bapa di surga memutuskan untuk tinggal dalam diri Anda, pada waktu Anda percaya pada Dia, membuka hatinya kepada Anda, membuka hatimu kepada Dia, dan Dia masuk
dan mendiami kehidupan Anda. Itu bukanlah karena perbuatan Anda. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Yang kita lakukan sekadar karena percaya. Dan bukan juga dengan perbuatan Anda. Yang bukan Anda, Tuhan tinggalkan. Saudaraku, sangat penting ini. Yang saya tahu, dan saya percaya yang Tuhan mau sampaikan kepada Anda dan saya, adalah Bapa kita di sorga adalah Bapa yang setia. Tidak pernah membiarkan Anda, tidak pernah meninggalkan Anda. Dan ini dasar untuk Anda dan saya untuk tetap kukuh, teguh, berdiri sebagai orang percaya dan melihat, malah saya katakan melihat, berpikir sedemikian rupa tentang apa yang kita sedang alami, pengharapan yang kita sedang lihat, kita kandung dalam iman kita, itu pasti terjadi karena Bapa di sorga adalah Bapa yang setia. Wah, luar biasa. Sekali lagi saya membaca firman Tuhan ini, saya menutup firman Tuhan ini dengan apa yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan begini, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya. Perkataan meneguhkan sini adalah proses menjadi kuat. Dia bukan hanya berada bersama dengan Anda dan membiarkan Anda seperti Anda sekarang ini. Tapi bila dia bersama dengan Anda, dia meneguhkan. Ada satu proses daripada satu tingkat kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Peneguhan, sehingga satu peringkat keteguhan itu tidak akan goyah lagi. Dia katakan sini, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengalami segala kekurangan, malah mengalami hidup jatuh bangun sebagai orang Kristen. Tapi yang pasti, kesetiaan Tuhan akan memastikan Anda dan saya tidak bercacat pada hari Tuhan datang. Pada hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Tidak cacat, maksudnya perfect, sempurna. Baik dalam kepribadian Anda, karakter Anda, dalam kesetiaan Anda, di dalam iman Anda. Dan akhirnya firman Tuhan mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Saudaraku, inilah dasar kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan kita. Di mana kita dapat berani dan sanggup melalui kehidupan kita, apapun cabaran yang sedang kita alami, dengan penuh berkemenangan. Bapa di sorga mau kita melihat ini. Dan saya percaya pada hari ini Tuhan mau meyakinkan Anda dan saya. Walaupun apapun persoalan dalam hidup Anda saat ini, mungkin krisis iman yang sedang Anda alami, Tuhan meyakinkan kepada Anda dan saya. Dia katakan, seakan-akan dia katakan begini kepada saya secara pribadi, Denny, apapun yang sedang kamu alami, saya mau Anda tahu, saya tetap setia dengan kamu. Malah saya mau meneguhkan kamu, saya mau menguatkan kamu, dan saya akan pastikan pada waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya, engkau tidak bercacat celah, engkau sempurna. Oh, haleluya. Saudaraku, jika di keadaan Anda, Tuhan mau mengubah cara pikir Anda. Tuhan mau Anda percaya bahwa Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus adalah Kristus, adalah Juru Selamat, adalah Mesias kita yang tidak pernah berubah, yaitu tetap setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara pada pagi hari ini. Tapi saya percaya Engkau membuka hati kami, pikiran kami untuk melihat dan menikmati kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menyatakan baik kami pada hari ini, bahwa Engkau setia, tidak pernah berubah baik kami. Malah kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah diukur dengan semada kami setia atau tidak setia. Karena Engkau memiliki satu atribut, satu karakter yang sangat-sangat kokoh, yang tidak pernah berubah, yaitu kesetiaan. Lain dasar baik kami Bapa di sorga, itu terus berharap, dan berharap hanya kepada-Mu, bahwa Engkau benar-benar akan menolong kami
bukan hanya memberkati kami, tapi melepaskan kami dan menyatakan baik kami untuk menikmati hidup ini dengan penuh berkelimpahan. Terima kasih pada surga, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai kita bertemu lagi. Yakinlah, kuatkan hatimu. Apapun keadaan dan kelemahan kita, bahwa Bapa kita di surga adalah Bapa yang setia. Amin.